Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Grow Center Bekasi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mari saya undang Bapak Ibu kita untuk bangkit berdiri. Teman-teman semua kita bangkit berdiri. Bolehkah sebelum kita mulai memuji Tuhan, bolehkah kasih salam kanan dan kiri Bapak Ibu sambil disapa dan katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Kita siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Yeay, yang semangat sorakan, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan dengan musik, come on. Sebab kami ada di tempat ini Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu. Yeay. Mari sama-sama nyanyikan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan, come on. Mari sekali lagi kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Katakan kanan kirimu, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah, amin, Raja segala raja. Dialah Raja. Yes Lord, kami percaya Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami meninggikan Engkau pagi hari ini. Come on, bertepuk tangan dengan musik. Yeay. Biar ini jadi nyanyian iman kita saudara. Pagi hari ini, mari sama-sama katakan kepada Tuhan, Grow Center Bekasi, bukan bangkit. Yeay. Amin. Tuhan dengar setiap seruan kita. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari bisa lebih lagi. Oh. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah
mau terus memuji Tuhan pagi hari ini, mari sama-sama bertepuk tangan, come on. Sebab apapun keadaan kami percaya Engkau turut bekerja. Haleluya. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. In hearts open now, everybody's singing out. Oh, come on, turn it up, this shout of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his praise over all. As we praise, well, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. You lift my praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this shout of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his praise over all. Turn it up, this shout of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his praise over all. Mari sama-sama bersorak buat Tuhan. Jangan kompak ya saudara. Katakan, our praise goes up, your reign comes down. Boleh ikutin saya tangannya. Our praise goes up, your reign comes down. Our praise goes up, your reign. Boleh sekali lagi, lebih kompak lagi. Our praise goes up, your reign comes down. Our praise goes up, your reign. Are you ready, church? Come sing with me. With shouts of praise, we celebrate. King of glory entering. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this shout of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his praise over all. Turn it up, this shout of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his praise over all. Woo, come on, shout hallelujah. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Thank you Jesus. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan pagi hari ini. Ini hati kami yang rindu sama Tuhan. Jamah kami Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu
perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi saudara, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku
hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku dalam kasih-Mu. Jiwaku Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami, bawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hati kami, bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidupku, membawa hidupku, nyatakan inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, ku membawa. Kami bawa hidup kami, ini persembahan kami, Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Pagi ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami, cuman buat Engkau. Yesus kami yang terindah, Yesus kami yang terindah, karena Engkau yang terbaik ya Tuhan. Oh makasih Tuhan. Ya Ramaka ya Rarabasanda ya Ralabaralaba. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu sepanjang tahun ini. Makasih Tuhan buat setiap kekuatan. Makasih Tuhan buat setiap teguran. Makasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang nyata atas setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biar hari-hari ini ya Tuhan, di bulan-bulan discipleship ini, ajar kami Tuhan untuk terus punya hati, punya
telinga seperti seorang murid Tuhan, yang mau terus mendengar, yang mau terus diajar, belajar, yang mau terus dimuridkan, bahkan memuridkan ya Tuhan. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Kalau pagi hari ini juga kami boleh berkumpul saat ini Tuhan, izinkan kami mau berdoa menopang pelayanan setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan, pemimpin rohani kami. Mari saat ini berdoa buat Pastor Niko, Bu Hermin, juga setiap para wakilnya. Bapak, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat Pastor Niko. Bapak terus kasih kesehatan, kasih kekuatan, kasih visi, kasih pengurapan terus ya Tuhan. Kalau beberapa hari ke depan Tuhan, Pastor Niko, Tuhan bawa untuk jadi pembicara di Empower 21 di Belanda. Tuhan, kami percaya ada api Pentakosta ketiga yang sedang dibagikan di bangsa-bangsa Tuhan. Makasih Bapak. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, lead pastor kami, buat Pastor Andy Cokro Tuhan. Ora bakaya, mari angkat tangan saudara, mari berdoa buat hambanya. Ora bakanda ya ralaba ya ralaba. Kami berdoa buat kesehatan ya Tuhan, kami berdoa buat kesehatan hamba-Mu Tuhan, Tuhan. Ora bakaya ralaba ya ralaba. Kesehatan yang terbaik ya Tuhan, kesehatan yang terbaik. Kami berdoa untuk pengurapan-Mu boleh terus turun Tuhan, memenuhi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, ada visi yang dipertajam Tuhan, ada visi yang baru Tuhan, bahwa hamba-Mu boleh melihat gelombang lawatan terbesar-Mu. Bahkan bukan cuma melihat Tuhan, tapi terlibat Tuhan dalam nama Yesus. Kalau hamba-Mu juga Tuhan, sebentar lagi kami menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman kata yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh menguatkan kami, boleh menegur kami Tuhan. Makasih Bapak, kami juga berdoa untuk tim pastoral yang ada Tuhan, Pastor Doni, Pastor Billy, Pastor Moti, juga keluarga masing-masing Tuhan. Kasih kekuatan, kasih kesehatan, perlindungan yang sempurna Tuhan. Ikatkan, eratkan dengan kasih-Mu Tuhan, biar ada kesatuan hati untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan, di tempat ini Growth Center Bekasi. Ora bakaya ralaba sanda ya ralaba ya ralaba. Ora bakaya ralaba Tuhan, terus Tuhan urapi, kasih kekuatan, kasih pengurapan Tuhan. Biar Tuhan, kami percaya Tuhan, hatinya beliau untuk kota Bekasi. Kami percaya beliau akan melihat ada kemenangan atas kota ini Tuhan, ada kemenangan atas kota ini Bapak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk kota kami, untuk kota Bekasi Tuhan. Ora bakaya ralaba sanda ralaba 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 ralaba. Sheba baba barabakaya ralaba. Ora bakanda ya ralaba. Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Utara. Tuhan, kami berdoa, curahkan Roh-Mu lebih lagi ya Tuhan, curahkan Roh-Mu lebih lagi. Kami akan melihat Tuhan, ada lawatan-Mu, ada tuayan-Mu Tuhan dalam kota ini. Di dalam nama Yesus, kami akan lihat sekolah-sekolah terbuka, kampus-kampus marketplace terbuka Tuhan. Di dalam nama Yesus, pagi ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk Indonesia. Sheba baba rabakaya ralaba. Mari berdoa untuk Indonesia, mari berdoa untuk Indonesia. Oh Tuhan, saat ini pagi ini kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami, kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar atas bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami, biar roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini kami akan lihat gelombang lawatan-Mu, gelombang revival, kebangunan rohani besar-besaran sedang terjadi atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kami akan lihat revival di jalan-jalan, kami akan lihat revival di sekolah-sekolah, kampus-kampus, keluarga-keluarga, marketplace, bahkan gereja-gereja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, salvation is for everyone, Holy Spirit is for everyone, and church is for everyone. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Membawa hatiku hanya Kau di
Amin. Hanya Engkau di hidupku. Wow. Tuh Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Dan ku membawa hidupku. Dan inilah persembahanku untuk Yesusku. Yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan yuk. Wow, so glad ketemu lagi dengan semua saudara. Dan hari ini tengah-tengah kita juga ada Pastor Andy, saudara, udah 4 bulan. Dan nggak lama-lama saudara, karena habis ini juga beliau langsung mau ke Belanda lagi. Nah, beliau pasti cerita waktu pas nanti di share saudara. So hari ini kita akan sama-sama family time saudara. Family time yang spesial. Dan kita akan bilang ini bulan kemenangan. Sekali lagi katakan sama-sama bulan kemenangan. Bulan kemenangan. Katakan sama-sama bulan kemenangan. Bulan kemenangan. Kita akan keluar dari bangku kita dan berkata ini bulan kemenangan, ini Yes, bulan kemenangan, come on. ini bulan kemenangan. Dimulai Yuk dari mulai sekarang. dari sekarang katakan Yes. sama-sama. Pastor ini bulan kemenangan, Andrea ini bulan kemenangan, semua ini bulan kemenangan. Yang di YouTube ini bulan kemenangan. Wow semuanya, wow. Yang lagi mau graduation, Yes, bulan come kemenangan. on, bulan kemenangan. Hello semuanya, Yes, bulan kemenangan. bulan kemenangan. Iya. Wow. Seru banget, seru banget. Ibadah pagi udah bisa keluar lebih jauh. Yes. Wow, exciting to see you. Bulan kemenangan. Ini rumah yang besar, tapi hangat. Bulan kemenangan. Wow, kasih tepuk tangan yuk buat saudara semua. Luar biasa. Saya percaya ini bulan kemenangan. Silakan Amin. duduk Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Yes. Dan sebentar kita akan memberi yang terbaik di depan saudara QR code. Yes. Ada nanti kalau saudara pulang, saudara, Pastor saya nggak bawa uang cash, saudara bisa masukkan di kotak yang ada. Saya percaya memberi exciting dan semangat. Iya. Kita akan sama-sama berdoa buat pemberian kita. Bapak kami yang akan memberi dengan QR code atau apapun juga Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur. Makasih Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Bapak. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sambil memberi, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, khotbah dari Gembala Pembina kita, Pastor Niko Nyotoro Harjo sudah ada di YouTube. Jadi Bapak Wow. Ibu udah mulai bisa akses. Kita tunggu-tunggu tiap bulan tuntunan dari beliau. Yang kedua, ini adalah kegiatan untuk anak-anak muda yang belum nikah. Namanya Gen Kongko. Geng Kongko. Hari Sabtu, tanggal 24 Juni jam 4:30 sore. Ini temanya keren banget, masih membahas tentang seni hidup berbesar hati. Waduh, saya juga bingung apa yang mereka bicarakan. Jadi yang mau ikut kemana bebas, ini buat semuanya yang belum nikah. Dan hari silakan Sabtu hadir. kemarin udah rame banget ya. Iya, Dari di tempat zero ini. to be hero. Yes. Nah, Bapak Ibu berikut ini saya akan sampaikan pengumuman kegiatan di luar hari Minggu. Jadi gereja kita bukan cuma gereja hari Minggu, Ya. karena kita rindu membangun Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan yes. Yes. Jadi ini beberapa pengumuman kegiatan di luar hari Minggu ya. Yang pertama adalah Grow Woman hari Rabu tanggal 21 jam 7 malam. Nah ini untuk ibu-ibu khusus, nggak cuma ibu-ibu tapi wanita-wanita yang belum menikah. Dilayani oleh Pastor Harmony Ezra, diadakan secara online. Jadi kita semua bisa ikut jam 7 malam. Jadi udah prepare makan malam, udah siapin semuanya, suami, anak-anak semua beres. Kita ikut online Zoom. Kita belajar sama-sama untuk menjadi wanita yang lebih keren lagi. Jadi kuat. Selanjutnya ini untuk Grow Senior. Nah khusus untuk
Bapak Ibu yang sudah berusia 55 tahun ke atas. Ini diselenggarakan secara onsite hari Jumat tanggal 23 jam 11 siang. Temanya bagus banget, stay healthy, cerdik, cegah penyakit metabolik pada usia senior. Dilayani oleh Dr. Gletsu Tandayu. Wow. Dokternya cantik banget. Jadi Bapak Ibu boleh silakan hadir di Umurnya berapa? Buat umur berapa minimal? 55 tahun ke Wah, atas. 11 tahun lagi bahaya. Oh belum, kita belum. Ya ini di Gandaria City, lantai 3 di GC2. Yang mau ikut silahkan Bapak Ibu, ini bagus banget. Berikutnya ada Grow College, ini untuk yang usia kuliah. Minggu 25 jam 3 sampai jam 5. Temanya keren banget, marriage life. Wow. Membicarakan tentang pernikahan, biar ready kayaknya ya. Jadi secara onsite di GCX Gandaria City lantai UG di depan People's Cafe. Jadi yang mau ikut silahkan hari Minggu depan. Nah ini dia Spektrum. Yang udah antusias, yang udah nabung buat ikut. Ini hari tanggal 7 sampai 9 Juli. Jadi masih ada kesempatan di Bogor Green Forest dengan harga 700.000. Yang mau ikut silahkan. Ditunggu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini untuk anak SMP, SMA dan juga kuliah. Jadi SMP, SMA dan kuliah. Itu aja pengumuman hari ini. Kamu naik napas panjang sekali ya. Saya tahu pengumuman panjang. Ini ada pengumuman penting banget, keren banget gitu. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat berduka cita dulu buat Oh ya, turut berduka cita. Opung Boru daripada David yang Iya. tadi pagi jam 8.30 sekitar 8.30 dipanggil pulang. Iya. So hari ini kalau David melayani bersama-sama kita dengan senyumnya saudara. Yuk kita kasih tepuk tangan yuk saudara. Pulang ini David akan mengurus keluarganya saudara. Ya. Silakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, David dapat kesempatan 2 bulan 2 full. bulan. Ya, Melayani. Opung ada di rumahnya David, puji Tuhan banget. Nah ini dia yang kita nanti-nantikan udah setahun Bapak Ibu. Iya udah setahun kita menyiapkan bahwa anak-anak Grow Children yang kelas 6 SD akan diwisuda. Jadi hari ini mereka akan diwisuda, mereka akan didoakan oleh Pastor Andi, saya undang untuk naik ke atas. Bukan Alin yang paling kecil lagi sekarang ya. Iya. Mereka akan bersiap-siap untuk jadi Grow Youth gitu ya. Kita siapin mereka dengan baik. Jadi yang pertama, yang udah deg-degan dari tadi, yang udah senyum-senyum, ngintip-ngintip. Yang pertama saya panggil Samantha Angel Yebel Nugroho. Putri dari Bapak Yohanes Andi Yulianto Nugroho dan Luar Ibu biasa. Melita Rosalina. Silakan. Nah, So good. Wow. yes, Samantha Yebel Nugroho. Wow. Sam siap-siap untuk Grow Youth. Jadi papa mama anaknya udah nggak SD lagi ya. Jadi ABG. So blessed. Iya. Nah, sertifikat dari Grow Children. Wah. Ya. Bersiap-siap berikutnya adalah Marciano David William. Yes. Senyum dong David, jangan tegang. Putra dari Bapak Willem Marx Paulus dan Ibu Marika Yolanda Susanti Kaunang. Selamat kepada Papa Mama. David baru aja dibaptis ya Fit. Ready dia, ready jadi ABG. Davidnya tegang loh ini. Nah, sertifikatnya. Yes. Luar biasa. Selamat ya David. Yoi, boneka terakhir kali. Terakhir
Itu bukan terakhir, nomor 3 Livia Sabrina Chandra. Silakan Livia, putri dari Bapak Chun Leong dan Ibu Ning Feni. Selamat kepada Papa Mama. Wah, hari ini rambutnya cantik banget. Dari pagi udah siap-siap nih kayaknya. Senyum Livia. Nah, sertifikatnya buat Livia. Yes. Wow, dan ini bonekanya. Berikutnya kepada Karen Monica Wimenta. Nah, yang sweet banget. Silakan Karen. Putri dari Bapak Riki Alexander Wimenta dan Ibu Susana Tulandi. Karen. Karen yang sweet banget. Iya, senyum. Berikutnya adalah Kenneth Adolf Maramis, putra dari Bapak Frisco dan Ibu Erin. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dia yang ganteng, yang sudah senyum dari tadi. Yang ini gak perlu disuruh senyum, udah murah senyum soalnya. Selamat ya Kenneth. Nah, iya. Dan masih boneka terakhir ya Kenneth. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Wow, congratulations semua akan masuki season yang baru. Ya, tetap setia sama Yesus. Bukan hanya di Grow Children, tapi di Grow Youth. Ini buah-buah pertama Grow Youth kita. Dan kita akan, Pastor looking forward untuk lihat kalian growing di gereja ini. Ya, janji kalau nakal dijewer mau. Ya, kalau mau punya pacar datang dulu ke Pastor Julius. Ya, jangan langsung nembak ya. Kenneth, janji ya. Ya. Pasti lu banyak yang suka ya. Doa dulu, puasa. 5 tahun puasanya. Ya doa buat mereka. Tuhan, aku serahkan anak-anak panah ini. Ya akan Tuhan lepaskan ke sekolah, ke keluarga. Biarlah mereka akan jadi berkat. Jadi kepala bukan ekor. Jadi anak-anak yang dahsyat. Di tahun yang bangkit jadi pemenang. Aku berkati mereka. Terima kasih menyelesaikan Grow Children. Dan mereka akan join the new community mereka di Grow Youth. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, congratulations, welcome to Grow Youth. Sudah disambut oleh kakak-kakak di Grow Youth. Yuk silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Setiap kali kita diberi kesempatan untuk semeja dengan Tuhan Yesus. Tuhan bilang, biarlah setiap kamu mengadakan perjamuan kudus ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi remembrance. Ingat apa yang Tuhan alami di malam itu. Selain memang dia mendapatkan nama di atas segala nama. Dia mendapatkan kuasa itu. Tapi di malam sebelum dia disalibkan. Dia melewati satu taman yang namanya Getsemani. Disitulah dia menyerahkan haknya. Hak sebagai orang yang hebat, anak Allah. Dia bilang bukan kehendakku tapi kehendakmu. Waktu kita menyambut tubuh darah Tuhan hari ini. Bisa kita berkata Tuhan, bukan kehendakku. Bukan aku, bukan mimpiku. Tapi biarlah hatinya Tuhan, mimpinya Tuhan terjadi dalam hidupku. Berapa saudara sedang mengalami proses untuk bisa menerima mimpinya Tuhan. Berapa saudara sedang mengalami proses untuk bisa menerima skenario-nya Tuhan.
Biar dalam perjamuan kudus ini ingat, Tuhan Yesus pun pernah menyerahkan haknya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-hambamu yang melayani di dalam nama Yesus. Amen. Perjamuan ini perjamuan Tuhan. Bagi mereka yang sudah percaya dan menerima Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat saja yang boleh mengambilnya. Anak-anak di bawah 12 tahun, jangan mengambil perjamuan ini. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Ada yang belum dilayani? Ada yang kelewatan? Baik, yuk berdiri sama-sama. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow you, God. Follow Jesus, No turning back, no turn. The cross before me, the cross before, the world behind. the world behind. No turning back, No turning back, turning back. no turning The back. cross before me, The God, cross before me, the world behind. behind me. No turning back, no turning back. Hallelujah. Christ is enough. Come on. Christ is enough for me. And Christ is enough for me. Everything I need, God. In everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. In everything, semua yang kami butuh. Everything I need is Semua. in you. In everything I need. Ora bashida bakaya rala bashida baka. Ayo berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Siapkan hatimu. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melepaskan, menyembuhkan. Ada kuasa untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tinggal dalam hidup kami, tetap tinggal dalam hati kami. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Thank
you God. Demikian juga ia mengambil cawan yang sudah makan lalu berkata, angkat cawan di tangan kanan tinggi. Cawan ini perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan mengucapkan syukur? Yang tadi kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu, ucapkan syukur. Jangan diam dengan kata-katamu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Thank you Jesus. Wokam sheni. Domo arigato. Kamsahamnida. Horabakaya ralabasya. Maturnu Gusti Yesus. Terima kasih. Sungguh baik kau sangat. Ayo ucapkan syukur, ucapkan syukur. Gak gampang untuk ucapkan syukur, tapi lawan kedaginganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Buramasana ramaso. Hirama. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan saat ini. Bapak, aku perkatakan urapan kemenangan saat ini. Ayo, angkat wajahmu. Jangan tertunduk saat ini. Kamu bisa menang, kamu bisa bangkit. Aku berkatakan saat ini, bangkit dan jadilah pemenang. Bangkit dan jadilah pemenang. Bangkit, jadilah pemenang. Oh yeah, shidadaya ralaba ya ralaba. Bangkit, jadilah pemenang. Kamu pasti bisa. Roh dalam kamu lebih besar dari roh dalam dunia ini. Shidakaya ralaba karalaba. Shidadaya ralaba ya ralaba ya ralaba. Terima urapan yang baru. Terima kuasa itu. Bangkit jadi pemenang. Breakthrough. Terobosan. Breakthrough. Iralaba ya kaya ralaba sedede. Sembuh, lepas. Sembuh, lepas dalam nama Yesus. Shidaya kaya ralaba ya ralaba. Huraba ya ralaba ya ralaba. Ada kuasa, ada kuasa. Shidaya kaya ralaba ya ralaba. Hey! Huraba kaya ralaba shidaya ralaba. Shidaya kaya ralaba kaya. Huraba kaya ralaba. Huraba ya ralaba. Terus serap yang banyak. Tuhan belum selesai. Peluk kami dengan kasih. Shidabakaralaba. Tuhan, aku berkati umat-Mu. Aku berkati umat-Mu Tuhan. Hari-hari ini beri kesempatan buat mereka untuk mengalami cerita-cerita kemenangan. Seperti kami deklarkan dalam family time tadi. Ini bulan kemenangan. Kami akan lihat setiap belenggu putus, belenggu ketakutan, belenggu stres, belenggu depresi di dalam nama Yesus. Kami siap untuk menang. Yang siap untuk menang berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Tetap berdiri, berikan tos kiri kanan. Katakan bangkit jadi pemenang. Tetap berdiri saja, kita menghormati Tuhan. Kemarin Pak Gem Bugem di tempat ini ulang tahun anniversary. Yang ke-25 Silver Wedding Anniversary. Come on, kita akan doa untuk mereka. Let's celebrate this. Ya, memang hari-hari ini silver jarang dirayakan, tetapi di tengah dunia yang menjadi begitu dingin akan kasih. Kalau Bugem Pak Gem bisa
lewat 25 tahun. Yang penuh lembah, yang penuh dengan air mata, penuh dengan sukacita. Ya, mungkin pastor kasih mereka nanti nginep di hotel di Jakarta. Jangan diganggu, supaya mereka menikmati. Ya, mungkin dulu kalian bilang kebetulan, gak sengaja, terlalu muda. Tapi 25 tahun, lihat, the story is not done. Sampai 50 tahun, 70 tahun, sampai punya mantu, punya cucu. Come on, let's bless them. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk Pak Julius, Ibu Esther, gembala kami. Berkat yang terbaik, anggur yang baru. 25 tahun Tuhan berjalan dengan mereka. Aku meteraikan 25 tahun ini menjadi Tuhan akar yang kuat, di mana mereka akan bertunas dan berbuah yang lebat. Mereka akan jadi orang tua rohani untuk begitu banyak Tuhan jemaat yang dipercayakan. Berkati perkawinan ini, berkati anak-anak mereka, berkati semua yang mereka lakukan di dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri, yuk baca Alkitab kita di Mazmur 92 ayat 13 sampai yang ke-16. To honor the word of God, tetap berdiri, kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Tolong PowerPoint bantu saya. Mazmur 92 13 sampai yang ke-16. Siap? Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas di pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, gunung batuku, dan tidak ada kecurangan. Yang percaya katakan, yang siap menjadi gemuk dan segar katakan. Alright, amin. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Well, kita masih dalam bulan mengenai komunitas yang memuridkan. Tahun lalu, Growth Center memberikan pengumuman bahwa gereja kita adalah gereja yang bernafaskan komunitas. Kita bersepakat semua pastors, semua pemimpin, kita akan buat gereja ini bernafaskan komunitas. Lu sudah pikir apa sih bedanya gereja komunitas dengan gereja yang biasa? Macam-macam aja gitu ya. Kenapa sih ini kayaknya ini Growth Center ada sesuatu yang beda. Tapi saya percaya gini. Gereja komunitas adalah kita percaya bahwa gereja ini bukan hanya 2 jam seminggu, hari Minggu, bukan hanya di 4 tembok ini, tapi Growth Center adalah gereja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Katakan amin. Kita gereja yang harus ada di mana saja, everywhere, every time, for everybody. Kita ada di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja. Dan saya percaya itulah gereja kita. Kalau saudara cuma datang makanya hari Minggu toh, baik, itu bagian komunitas kita. Tetapi saudara akan kehilangan porsi yang lain yang lebih besar bahkan kalau saudara tidak join cool. Siapa di sini sudah join cool? Angkat tangan. Saya mau lihat. Oke, at least 60%. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. So, saya mau saudara yang belum angkat tangan tadi, kalau saudara tidak join cool, kalau saudara akan miss sesuatu yang besar. Karena gereja komunitas adalah gereja yang bukan hanya hari Minggu. Seperti waktu Pantai Kosta pertama, mereka setelah Pantai Kosta tiba-tiba jadi mega church, 4.000 sekian jemaatnya. Mereka memutuskan gak cuma di sinagog, tapi mereka mulai ke rumah masing-masing memecahkan roti setiap hari bersama-sama muji menyembah Tuhan. Disitulah kita inspire oleh cerita Kisah Rasul. Kalau di Kisah Rasul di Pantai Kosta pertama, Tuhan pakai dengan cara seperti itu. Ini Pantai Kosta yang ketiga. Kita harus jadi gereja komunitas. Gereja hari Minggu memang seragam seperti ini. Karena apa? Kita berusaha untuk memuaskan atau mencukupi kebutuhan secara general. Sehingga di komunitas hari Minggu memang sulit untuk bisa menyenangkan semua orang.
Ada yang muda bilang, terlalu tua lagunya. Yang tua bilang, apa-apa sih di Inggris terus gitu ya. Jadi memang sulit kalau hari Minggu ini kita bisa memuaskan setiap saudara. Yang percaya katakan amin. Nah sebab itu perlu adanya komunitas. Di sini ada cool youth, ada cool wanita, ada cool senior, ada komunitas, bless you, ada komunitas juga pria, komunitas Vespa mungkin, komunitas sport car, komunitas camping, apa saja. Tapi selama ada Yesus ditinggikan, itulah gereja yang sebenarnya. Jadi jangan takut untuk join komunitas apa aja. Ciptakan komunitas selama di situ orang diberkati, orang diterima. Dan itulah yang pastor akan beritakan hari ini. Bahwa waktu pastor bilang bahwa gereja buat semua orang. Artinya gereja harus buka pintu buat semua orang, katakan amin. Kita nggak boleh punya screening di sana cuman yang kaya, cuman yang suku tertentu, cuman yang punya bakat tertentu, cuman yang ikat pinggangnya segini ukurannya doang. Kita nggak boleh. Gereja memang buat semua orang. Tapi gereja kita tidak bisa memuaskan semua orang. Kalau kita cuma bisa memuaskan semua orang, kita menjadi orang yang serba salah dan kita nggak kemana-mana. Sebab itu hari ini kita mau mengerucut, katakan mengerucut. Sehingga saudara bisa di tempat ini sudah tahu jelas, oh ini cocok gak buat saya gereja ini. Ya, saudara harus jadi ke gereja bukan hanya aku asal mau makan, tapi kita oke makannya apa, lebih mengerucut. Jenisnya apa. Sehingga saudara tahu bahwa saudara bukan sekedar cuman ke gereja, tapi di sini saudara harus bertumbuh, bahkan berbuah. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, sebab itu kita menamakan kita komunitas, bukan sekedar komunitas, tapi komunitas yang memuridkan. Dari ayat yang kita baca tadi, ada bagian daripada saudara sebagai jemaat, ada bagian daripada rumah besar ini sebagai komunitas. Dua hal saja syarat untuk masuk komunitas ini, di mana komunitas ini percaya kita harus memuridkan, bukan hanya menjadikan saudara jemaat, bukan hanya puas berhenti jadi punya KKJ, berhenti dan kita lagi oke sayonara, goodbye, whatever, kita nggak mau tahu. Yang penting lu datang, yang penting lu ngasih, yang penting lu kasih perpuluhan. Itu kan dulu gereja hari Minggu, maaf seperti itu. Tapi gereja komunitas kita nggak cuma stop sampai situ. Kita mau make sure saudara melanjutkan perjalanan journey rohani saudara bersama dengan kita. Nah cuma dua syarat saja komunitas yang memuridkan. Yang pertama, saudara harus jadi orang benar. Katakan orang benar. Kan tadi bilang orang benar ya akan bertunas. Saya percaya syarat cuma itu. Memang gereja buat semua orang. Keselamatan buat semua orang. Roh Kudus buat semua orang. Tapi apakah semua orang akan diselamatkan? Belum tentu. Ya kalau semua orang diselamatkan, ngapain kita bertobat? Ngapain altar call? Toh semua orang diselamatkan. Karena menjadi selamat adalah keputusan kita pribadi. Betul, keselamatan buat semua orang. Jadi jangan berhenti berdoa untuk keselamatan buat keluargamu. Tapi gak semua orang akan selamat karena keputusan pribadinya. Bersyukurlah kalau kamu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu jadi orang benar, kamu dibaptis. Itu kuncinya. Jadi kalau hari ini, saudara udah ke gereja ini mungkin hampir setahun lebih. Tapi kalau kamu belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu belum lahir baru, kamu belum dibaptis, kamu belum jadi orang benar. Sebab itu kita di sini syaratnya gampang saja, jadi orang benar. Karena firman Tuhan tulis, orang benar akan bertunas, akan bertumbuh. Jadi kalau kita memuridkan saudara, yaitu memuridkan adalah menjadikan saudara bertumbuh, saudara harus jadi orang benar. Ya. Kedua, syaratnya kamu harus mau bertumbuh. Semua bilang mau bertumbuh. Nah ini keputusan saudara. Pertama, mau jadi orang benar. Kedua, mau bertumbuh. Sebab tanpa paradigma baru, aku mau bertumbuh, kita gak bisa apa-apain saudara. Orang yang mau bertumbuh, gimana caranya mau bertumbuh? Makan vitamin, makan makanan yang bukan junk food, bertumbuh yang baik, olahraga, didisiplinkan, mau ditegur. Itulah orang-orang yang mau bertumbuh. Jadi saya mau jemaat di sini
punya 2 syarat saja untuk menjadi masuk komunitas yang memuridkan. Pertama, kamu jadi orang benar, selamat. Karena mau kayak apa baiknya kalau belum selamat gak bisa dimuridkan. Kedua, kamu harus punya kerelaan memutuskan aku mau bertumbuh. Jadi kalau nanti datang ke Pastor Julius, bilang, Pastor aku mau bertumbuh di sini. Nah, waktu ngomong mau bertumbuh ini artinya kita walaupun gak ditandatangan, tapi waktu kita buat perjanjian artinya apa? Kamu juga mau dijewer, mau ditegur. Mau ditegur? Siapa lu mau negur gua? Ya, enggak. Sebab itu makanya ini komunitas. Kalau ini organisasi, kalau ini cuman nggak kenal, makanya kita nggak bisa negur saudara kalau kita nggak kenal saudara. Kita mau jadi komunitas sehingga waktu kita menegur kita tahu saudara siapa. Gimana cara negurnya? Di cool. Nanti kepanjangan kita para cool pastor akan menegur kalau engkau mulai nggak ikut kebaktian, mulai ngomongnya mulai jorok, hidupnya mulai kotor. Orang yang mau bertumbuh, dia mau diajar, dia mau ditegur. Amin. Efesus 4 ayat 24. Kita harus mengenakan manusia baru, makanya itu perlu jadi orang benar yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roma 8:10. Jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oh, jadi orang benar. Mau bertumbuh, ayatnya Efesus 4:22-23. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu. Katakan dulu. Di komunitas, kita harus punya gambar dahulu dan sekarang. Before and after. Itu pemuritan yang benar. Sebelum masuk komunitas, kamu ngerokok berapa pak? Dan saya harapkan keluar dari komunitas atau sudah berapa lama dalam komunitas, bukan nambah rokoknya, tapi berkurang, bahkan lepas dari rokok itu. Itulah before afternya harus ada. Manusia, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Lukas 9:23, setiap orang yang mau ikut Yesus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Katakan amin. Aku akan tutup dengan ini. 3 tanda, dan saudara jaga ini sebagai komunitas. Ini adalah 3 tanda komunitas yang memuridkan. Tolong Pastor Julius juga untuk menjaga komunitas ini, rumah besar ini. Baik hari Minggu, baik di Kulko, harus tetap punya 3 tanda ini. Kalau nggak ada 3 tanda ini, berarti komunitas kita salah. Salah olah, salah pimpin, salah kelola. Yang pertama tanda orang sehat, tanda komunitas sehat yang memuridkan adalah orang itu rindu tertanam. Katakan tertanam. Jadi kita harus buat gereja ini. Kenapa ada home di kanan saudara? Kata home bukan sekedar cuman slogan, tapi disitulah buat orang rindu untuk tinggal di tempat ini. Orang pulang rumah tidak ada yang menggerutu. Kalau ini rumah saudara, kalau ini bagian keluarga saudara, memberi adalah kehormatan. Katakan amin. Kalau namanya rumah, memberi bukan, memberi lagi. Memberi buat keluargaku kehormatan. Melayani adalah hal yang normal. Melayani di rumah itu cuci piring, betulin atap, ya kan, bantu cuci mobil. Itu hal yang normal melayani kalau ini rumah. Ya, nggak perlu disuruh. Sebab itu disinilah kita tanda yang pertama adalah orang mau tertanam, bukan dipaksa tertanam. Tertanam artinya begini, benih, katakan benih, saudara itu benih itu harus nyampur dengan tanah itu. Jadi kalau benihnya masih di luar, nggak pernah nyampur, itu bukan tertanam, itu nonton namanya. Jadi jangan pernah bilang, kulnya nggak enak, komunitasnya jadul, komunitasnya nggak sesuai tanpa engkau pernah nyampur di situ. Ya, banyak mungkin engkau trauma dulu di komunitas yang lama, mungkin engkau pernah difitnah, digosipin. Sebab itu
Saya mau kita sepakat yuk, baik dari ketua kul di sini, kul pastor, core team, semua, yuk buat komunitas ini jadi tempat yang aman dan nyaman buat orang bertumbuh. Jangan jadikan growth center tempat pinjol. Ya, katakan amin. Bahaya, ya. Jangan jadi tempat ini kita seringkali pastor itu seringkali nangis, sedih juga, berantem tiba-tiba. Di gereja ketemu, wah cocok nih partner. Bisnis. Waktu mulai bisnis pastornya nggak diundang, nggak dikasih nasi kuning, ya kan. Waktu berantem pastornya disalahin. Ini loh jemaatmu kayak begini katanya. Jangan. Buatlah ini komunitas, makanya begini. Tetap ujung-ujungnya komunitas ini fokusnya Yesus. Jadi jangan di sini boleh dapat partner bisnis, tapi jangan motivasinya cuma cari partner bisnis ini. Jangan cuma cari jodoh, jangan cuma sembuh, jangan cuma jadi kaya. Itu namanya kamu pesugihan di sini. Tapi ke sini selain semuanya itu mengikuti, cari Yesus, cari dulu kerajaan Allah kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Berikan tepuk tangan. Nah, 3 hal saja yang perlu kita membuat tanah ini buat orang rindu tertanam. 3K, katakan 3K. Yang pertama itu keterbukaan. Amin. Yuk, di tempat ini apa yang membuat orang mau ditanam? Kau di sini ada terbuka. Di rumah nggak pakai make up. Di rumah kita nyaman. Sebab itu, ayo di sini izinkan gembalamu bisa terbuka. Saya ingat waktu saya sampaikan firman ini, sebelum saya sampaikan firman ini, saya dilawat Tuhan, saudaraku. Di Jakarta tuh. Kalau saudara masih ada kok rekamannya, saya tuh nangis di Jawa, dilawat Tuhan. Waktu pujian penyembahan. Karena tiba-tiba saya kayak dilawat lagu tadi itu yang aku bawa hatiku itu. Dan tiba-tiba saya ini, tadi mau saya sampai gigit bibir saya karena malu ini mau bawa khotbah kok pastornya sedikit mau manifestasi begitu ya. Karena saya nangis kayak anak kecil, teriak sampai gitu. Sampai akhirnya tapi para pastorku kelilingi saya, peluk saya. Dari situ saya lepas. 3 menit itu saya ngerasain kayak sumbat itu dibuka benar. Ya, sampai saya bilang mahal-mahal 1,5 bulan sabatikal di Amerika, 3 menit dalam hadirat Tuhan sembuh tuh gitu. Jadi saudaraku, buat rumah ini jadi nyaman dan aman. Aman juga buat hamba-hamba Tuhannya. Banyak hamba Tuhan itu gak berani ngaku dosa karena apa? Takut diadili jemaat. Loh, bukan pastor bilang gembala oke untuk berdosa. Tolong jangan dibalik begitu ya. Tapi kalau sampai kita ini masih suka B2 dan kalau kentut itu masih bau begitu. Itu artinya apa? Kita gampang juga buat dosa. Jadi kalau sampai gembalamu itu dosa, artinya izinkan dia terbuka. Dan terbuka dan harus istirahat mungkin. Jangan khotbah dulu, itu tuh normal dalam rumah. Kalau lagi luka masa papanya disuruh kerja. Suruh istirahat dulu. Nah disitulah rumah ini harus punya budaya terbuka. Ya, tapi dengan honor. Dengan honor. Terbuka satu dengan yang lain. Yang kedua, harus ada kehangatan. Tanah yang subur, temperaturnya itu dijaga. Di tengah dunia yang lagi dingin akan kasih, dingin akan perhatian, orang anak menjadi begitu isolated, sendirian, dan generasi ini gak mau lagi punya social interaction. Bisa kita di tempat ini punya kehangatan? Bawa kehangatan itu, ciri-ciri khas. Jadi kalau family time jangan cuma shalom, Tuhan berkati, shalom, Tuhan berkati. Mendingan saudara gak keliling, 1 orang aja tapi ngobrol. Tularkan hangat itu. Ya, saya percaya itulah yang kita mau. Supaya orang yang di luar sana, begitu orang mau tertanam apa karena, gue gak tahu, ini atmosfernya beda. Tapi hangatnya jangan cuma di depan ya, cool pastor. Orang baru hangat, begitu udah lama dicuekin. Jangan. Hangat di awal, hangat di dalam, sampai selesai tetap hangat. Jaga suhunya. Ya, makanya smaller is better. Kecil itu kadang-kadang lebih baik untuk cool. Kalau udah kebanyakan jadi susah untuk menghangatkan suasana. Jadi jangan takut kalau cool-coolnya masih 10, 8 orang. Itu gunakan makin hangat. Saling menghangatkan. Yang mau katakan amin. Yang terakhir keaslian. Harus ada keaslian.
harus punya motivasi yang murni, hati yang murni. Kedua, tandanya komunitas sehat adalah orang itu bertunas. Katakan bertunas. Nah, bertunas itu belum berbuah. Yang mengerti katakan aha. Ya, seringkali orang pikir bertunas itu sama dengan berbuah. Bertunas itu baru kelihatan calon buah. Nah, waktu sudah tertanam, kita nggak suka, oke tertanam ya, bye-bye ya, see you later sampai Tuhan datang, duduklah tetap tertanam. No, kita nggak mau saudara cuma tertanam, tapi kita mau lihat, ternyata kamu bisa nyanyi ya. Oh ternyata kamu cerewet ini bisa menginjil ternyata gitu. Oh kamu suka menasihati, kamu suka konseling, kamu suka doa. Memang belum langsung jadi pendoa, belum jadi pengkhotbah, belum jadi gembala, tapi paling enggak kita rindu melihat ada tunas calon gembala, calon pendoa, calon WL di sini. Mulai harus kelihatan. Nah disitulah dalam masa tunas ini saya bilang adalah masa tunggu, katakan masa tunggu. Nah ini penting komunitas ini menemani dalam masa tunggu. Ikut audisi sekali ke Pak David ditolak begitu kan. Udah jangan kecil hati, ketua kulnya bilang ayo dek kita latihan lagi. Tak lesin kalau perlu. Supaya apa? Dalam masa bertunas ini perlu ditemani. Perlu kita dipelihara. Karena banyak justru orang-orang dalam masa tunggu itu gagal. Gagal sabar, gagal iman. Karena mereka bilang, kapan buahnya? Kapan jadinya? Bertunas ini memang seperti Yusuf perlu 13 tahun bertunas sampai dia berbuahnya 13 tahun. Musa perlu 40 tahun. Nah buat aku kapan? Ya ini gak tahu. Semakin saudara makin nyerah sama Tuhan makin cepat waktunya. Tapi izinkan kami untuk menjadi partner saudara bertunas. Kami gak mau lihat saudara cuma jadi duduk jemaat yang ya dari awal sampai akhir anniversary gereja kamu tetap jemaat. Memang nggak semua harus naik di sini, kalau nggak siapa yang di sana gitu ya. Tapi semua orang pasti bisa melayani. Paling nggak di marketplace, makanya di gereja kita ada Grow Connection, di gereja kita ada Grow Women, ada Grow Men. Semua orang pasti punya tunas untuk melayani, pastilah. Nah izinkan kami untuk melihat tunas itu dan merawat tunas itu. Bagaimana caranya orang bisa bertunas? Ada 3S, sekarang 3S, katakan 3S. Yang pertama harus ada supply. Kita harus mensupply saudara. Supply-nya apa? Kita kasih knowledge-nya. Kan gak bisa, Yusuf gak langsung boom jadi pemimpin. Dia perlu diajar. Dia perlu diajar oleh kepala penjara, perlu diajar oleh teman-temannya. Sebab itu kita menyuplai saudara dengan apa? Semua knowledge di sini. Makanya setiap ada komunitas Grow Youth tadi, ada acara apa, Grow College ada apa, itu bukan cuma event. Itu supply knowledge. Sehingga kamu nanti anak-anak youth kenapa diajarin marriage life? Supaya siap. Menikah itu bukan happy ending, tapi new beginning. Ya, jadi orang pikir, emang lu kira kawin cuma gandengan tangan seumur hidup? Ini tanya 25 tahun ini. Ada masa-masa sulit. Ada masa-masa yang lembah. Nah diajar mulai hari ini. Dengan buah karakter, kesetiaan, komitmen. Mulai dari sebelum, kalau pacaran aja udah putus sambung, gimana jadi suami yang baik? Katakan amin. Tapi itu ajarkan, izinkan kami to supply. Untuk memberikan semangat, supply. Yang kedua support. Untuk memberikan kalian juga support. Ya, ayo, gak apa-apa, gagal, jatuh, bangkit lagi, coba lagi, gagal lagi, ayo bangkit, coba lagi, itu support. Izinkan komunitas ini menjadi support buat saudara. Makanya di tempat ini kita tuh rayain apa aja yang bisa dirayain. Jadian, rayain gitu ya. Well, kalau sampai putus, bukan disyukurin, tapi dikuatkan. Ya, ayo gak apa-apa, ya masih ada yang lebih baik. Ya kan, mungkin kita rayakan, dapat kerjaan baru, rayakan. Celebrate semuanya. Ya, well, deep condolences David. I know it's not easy untuk main di sana dengan harus ada untuk masuk dalam masa duka dengan keluarga. We support David, we support everybody di sini. Tapi jangan lupa di orang bertunas itu perlu disuggest. Suggest itu emang enak. Kalau ada namanya kotak suggestion atau kotak saran, itu banyak kan kritik yang masuk.
Orang yang bertunas harus siap dikritik. Harus siap dijewer. Ingat bahwa gitar itu kalau mau mainnya baik, nadanya indah, harus dijewer. Sering dituning. Siap dituning saudaraku? Amin. Kok aminnya makin dikit. Gak apa-apa, ini gereja baru setahun lebih. Mungkin aku masih tahap ditanam. Tapi saya percaya udah mulai banyak orang yang siap menjadi tunas di sini. Mulai kelihatan nih. Oh, dia punya urapan ini, dia punya kelebihan ini. Izinkan kami supply, memberikan yang baik, mengajar saudara, support saudara, tapi juga suggest saudara. Karena banyak orang justru gagal dalam masa bertunas. Dan yang terakhir, saudara, kita rindu saudara menghasilkan buah. Katakan buah. Itulah kerinduan pastor di tempat ini. Bahwa kalian akan berbuah. Jadi seperti ini. Saya bilang di Jakarta, dengan jemaat hampir 3.000. Saya bilang kalau sampai memang buahnya itu pastor semua. Saya dengan senang hati. Untuk melepaskan orang-orang yang berbuah. Jadi saya akan punya 3.000 tanda kutip. Bukan saingan, tapi rekan-rekan gembala, 3.000 gereja yang baru. Saya lebih suka punya 3.000 gereja baru di luar, bahkan bukan di bawah saya, daripada punya 3.000 jemaat yang cuma duduk diam, tidak sampai ke destiny-nya. Itulah gereja komunitas yang memuridkan. Kita mau setiap saudara sampai ke panggilan yang paling sempurna. Kita mau saudara sampai mentok. Sampai yang gak ada lagi yang terpolusi, terkredit, semua jadi sesuai mimpi dan hatinya Tuhan di sini. Izinkan kami untuk melihat menjadi CEO, menjadi CFO, menjadi para pengusaha, menjadi mungkin pekerja di pemerintah yang baik, pemimpin pemerintah yang baik. Izinkan kami melepas saudara di Seven Mountain dengan kapasitas yang sebenarnya. Kami cuma punya mimpi. Kalau saudara berbuah di marketplace, orang bilang, gila ada orang presidir se-humble kamu. Ada presidir yang bisa melayani seperti hamba. Orang katanya, kamu dapat di mana sih? Kami cuma titip, nanti kalau saudara ditanya orang seperti bilang, saya bertumbuh di Grow Center Bekasi. Itu aja. Supaya apa? Pot ini, nanti kalau saudara udah berbuah, pot ini ada benihnya lagi. Yaitu kesaksian saudara. Orang akan datang. Jadi saya rindu orang datang karena buah saudara. Jangan sampai orang datang karena utang saudara begitu. Ditagih utang di sini jangan sampai dalam nama Yesus. Orang datang ke sini karena lihat engkau melakukan pekerjaan yang baik. Tandanya orang berbuah, khotbah pastor mengenai misi, saya nggak perlu khotbahin lagi. Tapi saudara menjadi mature, dewasa. Orang dewasa, berkatnya juga dewasa. Amin. Jangan anak kecil terus. Makanya berkatnya gak pernah datang yang gede. Mainan lagi. Mobil tapi mainan. Gak pernah mobil yang benar. Karena kamu harus dewasa dulu. Jadi dewasa, berkatnya juga dewasa. Mature, artinya adalah satu hal yang sempurna. Telios, matang, dan perfect. Itulah mature. Tugas kami adalah membuat saudara menjadi orang-orang dewasa dalam rohani. Dan kedua adalah orang yang berbuah adalah orang yang intim. Waktu engkau intim, engkau bisa berbuah. Waktu engkau melekat, engkau bisa menghasilkan buah. Sebab itu kita belajar mengenai intimacy beberapa bulan yang lalu. Jadilah orang-orang yang intim, bukan hanya di hari Minggu, tapi setiap hari dengan Tuhan. Jadi orang yang stabil, katakan stabil. Di tengah dunia sedang banyak pengajaran sesat. Izinkan komunitas ini membuat engkau orang yang stabil. Sebab itu, saya bilang, lebih baik kita gak bisa memuaskan semua orang. Kita bisa menjadikan saudara berbuah kalau saudara mau bertumbuh. Jadi saya katakan tempat ini, kalau saudara memang di tempat ini cuma mau jadi pengunjung, ya enggak apa-apa. Tapi saudara akan kehilangan the best part of this church. Kenapa banyak orang pindah-pindah gereja? Karena yang penting aku datang ke gereja.
It is good. Gak ada yang salah dengan itu. Tetapi kami memutuskan ngambil langkah berikutnya. Karena itulah yang Tuhan katakan di Amanat Agung. Bukan hanya baptiskanlah, tapi muridkanlah. Kami gak buat aneh-aneh kok. Kami baptis saudara, tapi gak baptis. Tapi kami harus muridkan. Tanggung jawab kami menjadikan saudara murid dan bahkan berbuah lebih daripada kami. Saya punya mimpi engkau menjadi pengusaha yang lebih diberkati daripada pengusaha-pengusaha yang sebelumnya. Kamu akan jadi gembala yang diberkati daripada kami. Itulah mimpi daripada kami. Karena apa? Yang ketiga, kita cuma rindu kalian buat impact. Karena dunia sedang perlu bukti bukan bunyi. Dunia sedang perlu dampak bukan tampak. Banyak orang cuman keren di luar tapi gak ada dampaknya. Ya, ingat, pemilu akan datang, pilih orang-orang yang mature, pemimpin bangsa ini yang berdampak. Yuk bangkit berdiri sama-sama. So it is honor for me untuk membangun komunitas yang memuridkan. Hari ini kalau mungkin engkau pernah mengalami trauma, memang gak gampang terbuka. Dulu kamu terbuka, orang obrol ceritamu. Tapi itu saya pesan kepada para pekerja, para pemimpin di sini. Buat komunitas ini nyaman dan aman. Kalau ada orang yang terbuka, jangan difitnah, jangan digosipin. Terima mereka apa adanya. Jangan ada apa-apanya di sini, tapi apa adanya. Kalau saudara hari ini mungkin engkau pernah trauma untuk bergereja. Karena engkau disalahgunakan. Ada businessman yang gak mau gereja hari-hari karena apa? Saya bergereja diutangi. Kalau enggak jemaatnya, gembalanya diporoti. Ingat memang kalian para pengusaha memang diberikan karunia untuk memberi. Tapi maafkan kalau gereja seringkali menjadikan saudara mesin ATM. Saudara bukan mesin ATM. Saudara justru saluran berkatnya Tuhan. Kaulah bendahara kerajaan Allah. Banyak orang-orang yang anti dengan gereja karena apa? Komunitasnya dingin, tidak hangat. Sebab itu perlu belajar. Komunitas ini gak sempurna, bukan yang paling sempurna. Justru saudara datang dan saudara ada di sini, gereja ini bisa menjadi sempurna. Ya, sebab itu saling membangun rumah kita. Ingat rumah fisik kita sebentar lagi jadi. Tadi saya foto sebelum saya masuk ke sini. Tapi itu rumah fisik. Rumah itu bisa habis dan dimakan erat, rayap dan ngengat. Tapi rumah home, komunitas untuk selama-lamanya. Amin. Nanti mungkin kalau semua gedung sampai nggak bisa dipakai, ada waktunya mungkin kayak pandemi lagi, gereja ini nggak tutup karena apa? Komunitasnya ada. Ya. Banyak gereja bubar waktu pandemi karena dipikir cuma hari Minggu tuh. Sebab itu yuk, Tuhan mau datang. So I bless you, Growth Center Bekasi, dengan berkat yang terbaik, jadi komunitas yang memuridkan. Aku akan melihat Tuhan, orang-orang benar, orang-orang yang mau bertumbuh, akan masuk menjadi orang-orang yang tertanam. Biarlah tanah ini menjadi tanah yang subur buat mereka. Dan orang yang tertanam akan mulai bertunas. Kami akan lihat pengurapan Tuhan yang dahsyat atas jemaat Tuhan. Orang-orang kudus bergerak di akhir zaman. Dan kami akan melihat mereka berbuah. Buahnya lebat. Orang-orang akan datang karena buah dalam kehidupan mereka. So aku berkatakan tidak ada yang mandul lagi. Tidak ada yang bangkrut lagi. Aku berkatakan berbuahlah, 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 berbuahlah. Ayo berbahasa roh. Come on. Aku berkatakan saat ini. Setiap ranting dibersihkan. Oh, bersihkan kami. Gerejanya akan berbuah. Setiap pribadinya akan berbuah. Dimuridkan. Dimuridkan. Hirabashena karalamakara. Haleluya, haleluya. Come on, come on. Berbahasa roh, berbahasa roh. Shina ralabakaya ralabaya ralabakara. Shina bakara ralabaya karalabaya. Oh, rabakaya ralabaya ralabaya. Shina bakaya ralabakara ralabaya. Oh, Shina bakaya ralabaya. Berbuah, berbuah, berbuah. Shina bakaya ralabaya. Terima kasih.
Tuhan, terima kasih. Saya nggak punya banyak waktu, kita akan close. Tapi bagi saudara yang mau didoakan, any reason, apapun saja, saudara bisa stay up, doa berkat, I will pray for you. God bless you. Dan di siang hari ini juga Tuhan, kami percaya Bapa, segala sesuatu yang kami akan doakan sama-sama Tuhan. Ketika kami berdoa bersama-sama, Tuhan kami percaya Tuhan akan mendengar. Bapak kami berdoa buat kondisi Oma semakin membaik. Amin. Dalam nama Yesus, semua keluarga terus diberikan kekuatan setelah ditinggal Papa. Amin. Dapat menjalankan tanggung jawab yang diberikan dengan hikmat. Amin. Keluarga selalu diberikan kesehatan, bisa terus kompak dan bersatu. Keluarga belum mengenal Tuhan bisa dimenangkan. Amin. Papa, mama, kakak, semua keluarga yang masih terikat rokok bisa dibebaskan dalam nama Yesus. Ada sedang ujian diberikan kelancaran dan hasil yang keselan. Amin. Pekerjaan diberkati, dibukakan jalan pekerjaan yang lebih baik. Amin. Biaya masuk sekolah ada dicukupkan. Amin. Operasi mata berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Ujian anak mendapat nilai terbaik. Amin. Kaki Oma segera diberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Mendapatkan pekerjaan. Amin. Persiapan visa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Dapat segera melunasi utang kuliah dan dapat mengikuti ujian. Amin. Keluarga mengalami pemulihan. Amin. Sampai dapat disetujui dan lanjut akan. Amin. Semua kebutuhan itu cukup untuk sebulan ke depan. Amin. Biaya pendidikan anak suami, keponakan dicukupkan. Anak sedang sakit mutabir disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dicukupkan cicilan tiap bulan. Amin. Suami semakin bertumbuh. Amin. Usaha semakin maju berkembang dalam nama Yesus. Diteguhkan untuk melayani Tuhan. Amin. Mendapat pasangan yang seiman sepadan. Amin. Pertumbuhan anak yang baik. Amin. Keponakan yang ditahan di kepolisian Filipina dilindungi dari napi lain dalam nama Yesus. Dan ini yang dijawab Tuhan, saudara. Ya, terima kasih Tuhan sudah sembuh Papa 100%. Puji Tuhan banyak dikelilingi orang yang care dan support. Puji Tuhan acara pemakaman Papa semua lancar dan diberikan cuaca yang sangat baik. Puji Tuhan masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Puji Tuhan adik lulus dan siap masuk sekolah selanjutnya. Dan puji Tuhan hasil endoskopi Oma bersih. Tidak ada tumor atau apapun. Wow, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan anak lulus dan mendapat peringkat pertama. Puji Tuhan usaha toko berjalan dengan baik dan lancar. Puji Tuhan istri sedang hamil. Wow, bisa kerja dan dengan damai sejahtera sukacita. Puji Tuhan rumah sudah ada yang membeli. Amin. Puji Tuhan dicoba kebutuhan sehari-hari. Puji Tuhan kesehatan baik. Puji Tuhan operasi Om lancar. Amin. Dan hari ini saya juga mau kasih lihat saudara. Rumah kita bagaimana saudara yang sedang mau bangun. Bolehkah kita lihat saudara? Makin cepat saudara pembangunannya saudara. Dan sama-sama kita angkat tangan ya saudara. Tepat waktu diberkati Tuhan. Jadi tempat di mana banyak orang pindah dari gelap ke terang Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan berkati gedung yang sedang dibangun Bapak. Terima kasih saudara, saya percaya juga di bulan Juli nanti ibadah Grow Children akan ada mulai 2 kali saudara. 2 kali. Jadi saudara yang berkata, Pastor boleh gak anak kita bangun siangan? Udah bisa saudara. Karena guru-guru sekolah minggu sekarang mulai berkata, we are ready. Slow is fast saudara, slow is fast. Mungkin ada yang lupa saya ngomong sesuatu mungkin. Ada semuanya? Sudah semuanya? Hari ini saking banyaknya saudara blessing yang saudara kasih buat kita semua. Dan saya percaya apapun yang terjadi sama keluarga David, Tuhan berkati keluarga David. Rumah duka di Uki, Tuhan berkati semua prosesinya. Sampai perjalanan ke Medan ya David ya. Jadi David nanti beberapa minggu ya saudara izin mau jadi orang Medan dulu saudara. Dan saya percaya walaupun David lagi ada duka saudara, yang sudah ikut dan daftar audisi jangan mundur saudara. Audisi Grow Silver. Audisi Grow Center, Grow untuk musik saudara jangan mundur. Saya percaya sudah ada yang vokal di gitar. Lihat Agung saudara, makin tambah ganteng kan saudara. Lihat Wandi saudara, makin tambah ganteng saudara. Lihat saudara Benny yang selalu melihat ke kanan saudara. Dan ada drummer baru yang sekarang di kerangkeng saudara, makin dikandangin saudara. Semuanya butuh teman lebih banyak untuk melayani tempat ini saudara. So jangan pernah berkata Pastor saya nggak bisa. Pasti bisa saudara, pasti bisa.
Dan sekali lagi yuk sama-sama kita juga berdoa buat pastor yuk. Tuhan, kami mengangkat tangan buat pastor Tuhan. Kalau perjalanan ke Belanda nanti jam 9 bersama tim pastoral yang ada. Kami percaya ini bukan sebuah conference yang sederhana Tuhan. Ini conference di mana seluruh dunia datang untuk bukan cuma insight, tapi bicara tentang Roh Kudus Tuhan. Tuhan berkati pastor keberangkatannya, pulang perginya. Kami percaya ketika beliau pulang, pastor pulang, akan ada api yang jauh lebih besar yang Tuhan percayakan. Bukan cuma buat pastor, tapi buat growth center, baik Jakarta, Bekasi, dan Manado Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Berkati perjalanan kami pulang Tuhan. Dan kami akan terima berkat dari Pastor Edi. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Pulanglah kiranya berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang sudah mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput di awal dia permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, God bless you, God bless you. Baik, yang mau didoakan sudah bisa cepat maju ke depan. Pastor mungkin gak bisa lama-lama karena kebaktian akan segera mulai. God bless you. Baik Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan oleh Pastor, boleh